Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal numerasi, masih pada domain atau materi bilangan kelas 7 kurikulum merdeka. Dan pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks, benar salah, dan menjodohkan. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal-soal numerasi berbentuk pilihan ganda, dan bagi teman-teman, bagi kalian yang ingin melihat video sebelumnya atau materi mengenai bilangan, silahkan dilihat di link deskripsi di video ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, teks mengenai minuman sari buah. Sebuah perusahaan memproduksi minuman sari buah dengan 3 rasa, yaitu stroberi, apel, dan jeruk. Minuman tersebut dijual dalam kemasan kotak 600 ml. Masing-masing minuman memiliki kandungan sari seperti disajikan dalam infografis berikut. Pertanyaannya, berdasarkan infografis tersebut, mana sajakah pernyataan yang tepat? Apakah A, kandungan sari buah tertinggi pada minuman apel? Atau yang B, kandungan sari buah terendah pada minuman jeruk? Atau yang C, kandungan sari buah apel lebih tinggi dari jeruk, namun masih lebih rendah dari stroberi? Apakah yang D, kandungan sari buah stroberi lebih tinggi dari jeruk namun masih lebih rendah dari apel? Kalau soal yang nomor 1 ini, kita bisa langsung saja menjawab dengan memperhatikan kadar atau kandungan sari buahnya, yaitu pada persentase berikut ini: 25, 35, dan 10. Nah, pertama, kandungan sari buah tertinggi apakah benar pada minuman apel? Di sini minuman apel 35, yang paling tinggi berapa? 25 kah? 35 kah? 10 kah? Nah, yang paling tinggi kan 35. Jadi benar bahwa kandungan sari buah tertinggi itu adalah pada minuman apel. Nah, ini benar ya. Kemudian yang kedua, kandungan sari buah terendah pada minuman jeruk. Apakah benar? 10%, sedangkan yang lainnya kan 25 dan 35. Berarti benar ya, jeruk adalah yang terendah. Maka ini juga kita benarkan, kita silang. Kemudian yang C, kandungan sari buah apel lebih tinggi dari jeruk. Apel apakah lebih tinggi dari jeruk? Betul, 35 lebih tinggi dari 10. Namun masih lebih rendah dari stroberi. Nah, stroberi 25 ya. Nah, ini kalau kita urutkan kan berarti menjadi seperti ini. Berarti bisa menjadi jeruk ya, lebih kecil. Ya kan, jeruk lebih kecil daripada stroberi ya. Karena stroberi 25. Kemudian stroberi lebih kecil daripada apel, ya kan? Jadi jeruk lebih kecil daripada stroberi dan lebih kecil daripada apel kandungan sari buahnya. Nah, jadi kalimat yang C ini masih salah ya, karena kandungan sari buah apel itu ternyata adalah yang paling tinggi, sedangkan di sini kan kalimatnya masih lebih rendah dari stroberi. Nah, berarti C ini salah ya. Kemudian yang D, kandungan sari buah stroberi lebih tinggi dari jeruk. Stroberi lebih tinggi dari jeruk, namun masih lebih rendah dari apel. Nah, jadi betul ini. Jadi jawabannya adalah A, B, dan D. Oke, lanjut nomor 2. Berdasarkan infografis tersebut, mana sajakah pernyataan yang tepat? Apakah yang A, kandungan sari buah apel sekitar 200 ml? Ataukah yang B, kandungan sari buah stroberi sekitar 150 ml? Apakah yang C, kandungan sari buah jeruk sekitar 100 ml? Apakah yang D, selisih kandungan sari buah stroberi dan jeruk sekitar 90 ml? Nah, ini harus kita hitung. Pertama, jus stroberi. Jus stroberi kandungannya 25%. Berarti 25% akan kita kalikan dengan totalnya, yaitu 600 ml. Berarti 25% kali 600. 25 per 100 kali 600. Ini bisa kita coret. 25 kali 6 itu 150. Jadi stroberi itu 150 ml. Berarti B ini betul ya. Kemudian apel 35%, kita kalikan 600. Berarti 35 per 100 kali 600, ininya coret. 35 kali 6 210. Yang A berarti bukan, karena di sini cuma 200, harusnya 210. Kemudian yang C apakah betul? Kita lihat. Kandungan buah jeruk berarti 10% kalikan 600. Berarti 10 per 100 kali 600, ininya coret. 10 kali 6, 60. Nah, di sini jeruk sekitar 100 ml, juga salah ya. Nah, kemudian kalimat yang D, selisih kandungan sari buah stroberi dan jeruk itu sekitar 90. Nah, betul nggak? Stroberi
dan jeruk. 150 dikurangi 60. Hasilnya adalah 90. Berarti betul. Maka jawabannya adalah B dan D. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan teks kedua. Gunung tinggi di Indonesia. Indonesia kaya dengan pulau, laut, hutan, sungai, danau, dan gunung. Setidaknya ada lebih dari 400 gunung yang terdapat di sepanjang wilayah Indonesia. Seperempat di antaranya berupa gunung berapi yang masih aktif. Hal ini dikarenakan Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan utama, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Tabel berikut menunjukkan gunung tinggi di Indonesia. Ini tabelnya. Kemudian pertanyaannya, manakah gunung dengan ketinggian lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah ketinggian lebih dari 4.500 meter dalam satuan meter, sedangkan di tabel itu satuannya kilometer. Artinya 4.500 ini kita jadikan dulu dalam satuan kilometer ya. 4.500 meter ya. Itu sama dengan 4,5 kilometer ya, atau 4/1/2 kilometer. Yang mana ini sih yang lebih dari 4,5? Nah, yang lebih dari 4,5 itu adalah yang ini, Puncak Mandala ya. Kemudian ini Puncak Jaya. Jadi jawabannya adalah Gunung Mandala ini ya, Gunung Puncak Mandala dan Gunung Puncak Jaya. Oke, gampang sekali ya. Nah, kemudian lanjut pertanyaan keempat. Tentukan pernyataan yang benar berdasarkan tabel. Apakah yang A, Gunung Puncak Jaya itu tertinggi di Indonesia? Apakah yang B, Gunung Slamet dan Sanggar memiliki ketinggian yang sama? Apakah yang C, Gunung Kerinci memiliki ketinggian terendah pada tabel? Apakah yang D, Gunung Puncak Mandala lebih tinggi daripada Gunung Puncak Trikora? Atau yang E, Gunung Semeru lebih tinggi daripada Gunung Sanggar? Nah, karena di sini harus membandingkan tinggi dari masing-masing gunung, maka kita harus tambahkan kolom lagi, yaitu tinggi gunung dengan penyebut yang sudah kita samakan. Nah, masih ingat cara menyamakan penyebut? Bagi kalian yang penasaran mengenai cara untuk menyamakan penyebut, itu bisa dilihat di link di atas. Nah, di sini kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebut-penyebut ini, yaitu 5, 10, kemudian 5 lagi, 10 lagi, 4, 5, 10. Nah, ini KPK-nya adalah 20 ya, 4, 5, dan 10 ini. Maka kita jadikan semua penyebutnya menjadi 20. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau yang atas ini kita akan kalikan 4 ya, karena 5 sini harus kita jadikan 20, maka kita harus kali 4. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17, berarti pembilangnya adalah 17. Kita kali 4, hasilnya 68 per 5 kali 4, 20. Kemudian yang kedua 4/7/10. Karena di sini sudah 10, supaya jadi 20, maka kita kalikan 2. 4 kali 10, 40, tambah 7, berarti 47 pembilangnya. Kita kali 2, hasilnya 94/20. Yang bawah juga sama, ini 5. Supaya jadi 20, kita kalikan 4. Atas kita kalikan 4 lagi. 3 kali 5, 15, tambah 3, 18. Jadi pembilangnya 18. Kalau kita kalikan 4, hasilnya 72. Jadi 72/20. Dan seterusnya ke bawah. Nah, maka setelah sama penyebutnya, baru kita bisa bandingkan pernyataan yang A, Gunung Puncak Jaya tertinggi di Indonesia. Apakah benar kalimat ini? Kita akan lihat. Gunung Puncak Jaya di sini 98/20. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya saja yang di atasnya. Kalau di atasnya paling besar di antara semua gunung ini, maka itu adalah yang paling tinggi. Di sini kita lihat ternyata memang benar, Gunung Puncak Jaya pembilangnya lebih besar. Artinya ini adalah gunung tertinggi di Indonesia pada tabel ini ya. Kemudian yang kedua, Gunung Slamet dan Sanggar memiliki ketinggian yang sama. Kita lihat, Gunung Slamet 68/20. Sedangkan Gunung Sanggar 72/20. Tidak sama ya, berarti bukan
pilihan yang benar, ini yang B. Kemudian yang C, Gunung Kerinci memiliki ketinggian terendah pada tabel. Kita lihat Gunung Kerinci 76. Apakah ada yang lebih rendah? Nah, ternyata ada yang lebih rendah ini, 68, 72, 74. Jadi 76 ini bukan yang paling rendah ya. Jadi C bukan pilihan yang benar juga. Kemudian yang D, Gunung Puncak Mandala lebih tinggi daripada Gunung Puncak Trikora. Nah, Puncak Mandala 94. Sedangkan Trikora 95. Benar nggak kalimatnya? Kalimatnya salah. Harusnya yang benar, Gunung Puncak Trikora itu lebih tinggi daripada Gunung Puncak Mandala ya. Kemudian yang E, Gunung Semeru lebih tinggi daripada Gunung Sanggar. Gunung Semeru 74 dan Gunung Sanggar 72. Berarti benar, Gunung Semeru lebih tinggi daripada Gunung Sanggar ya. Nah, sekarang teks yang ketiga, ulangan harian matematika. Sekelompok siswa kelas 7 mengikuti ulangan harian matematika. Tabel berikut menunjukkan hasil ulangan tersebut. Ini tabelnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil di depan, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Ajis berdiri paling depan, Cintani berdiri paling belakang, tepat di depan Ervan adalah Bimo, Peri berdiri di antara Galih dan Denny, Bimo berada di depan Ervan dan Cintani. Karena kalimatnya di sini diminta berdiri berurutan mulai dari yang terkecil di depan. Kita akan lihat di sini yang paling kecil nilainya yang mana. Nah, yang paling kecil itu adalah 89,09. Jadi ini nomor 1 ya, yang paling depan. Kemudian yang kedua ini masih 89,13, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini 89,76. Yang keempat, yang 90 ini yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini 91,01. Kemudian yang keenam, nah ini ya Ervan. Kemudian yang ketujuh yang paling tinggi nilainya itu adalah Cintani. Sekarang kita lihat kalimatnya satu persatu. Yang A, Ajis berdiri paling depan. Apakah Ajis berarti yang nomor 1? Salah ya, yang benar adalah Denny. Jadi ini bukan jawabannya. Yang B, Cintani berdiri paling belakang. Cintani tadi nomor 7. Nah, berarti benar yang paling belakang. Ke B jawabannya benar. Kemudian yang C, tepat di depan Ervan adalah Bimo. Nah, kita lihat Ervan nomor 6. Bimo nomor 5. Berarti benar Bimo di depan Ervan. Ya, berarti pilihan C juga benar. Kemudian yang D, Ferry berdiri di antara Galih dan Denny. Kita lihat Ferry nomor 4, Galih nomor 2, dan Denny nomor 1. Apakah benar Ferry ini di antara 1 dan 2? Salah ya, berarti D bukan jawaban yang tepat. Apakah yang E, Bimo berada di depan Ervan dan Cintani? Bimo nomor 5, Ervan nomor 6, Cintani nomor 7. Apakah benar 5 di antara 6 dan 7? Salah juga. Jadi jawabannya cuma B dan C. Oke. Kemudian yang keenam, guru memberikan remedial tingkat 1 kepada siswa yang nilainya pada rentang 89,00 sampai 89,99 berupa soal esai sebanyak 20 butir. Adapun siswa yang nilainya pada rentang 90,00 sampai 90,99 mendapatkan remedial tingkat 2 berupa soal esai sebanyak 10 butir. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Nah, pertama kita harus lihat dulu yang mendapatkan remedial tingkat 1 mulai dari 89 sampai 89,99. Berapa orang yang nilainya 89? Nah ini ya, berarti ini remedial tingkat 1. Nah, sampai 89,99 ini juga tingkat 1. Ini juga tingkat 1. Kemudian yang tingkat 2-nya 90 sampai 90,99. Nah, berarti yang ini ya, ini tingkat 2. Sekarang yang A, ada 3 siswa yang mengikuti remedial tingkat 1. 1, 2, 3. Nah, berarti benar ya yang A ini.
Yang B, ada 2 siswa yang mengikuti remedial tingkat 2. Salah ya, karena tingkat 2 itu cuma 1 orang, yaitu si Peri tadi. Kemudian yang C, ada 3 siswa yang tidak mengikuti remedial. Nah, ini tidak mengikuti remedial nih. 1, 2, 3. Nah, berarti benar C ini. Yang D, Bimo dan Ervan tidak mengikuti remedial. Kita lihat nih, Bimo dan Ervan. Nah, benar ya, Bimo dan Ervan tidak mengikuti remedial. Jadi ini kita silang. Kemudian yang E, Cintani dan Denny harus mengikuti remedial tingkat 1. Kita lihat Cintani, Cinta ini kan nilai yang paling tinggi, gak mungkin dia ikut remedial. Jadi pilihan E ini salah. Maka jawabannya itu adalah A, C, dan D. Oke ya. Nah, lanjut teks keempat, pertanian Pak Rusli. Pak Rusli memiliki sebidang tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian luasnya 10 hektar. Sebanyak 0,25 bagian dari lahan tersebut ditanami jagung dan 12% dari lahan ditanami ketela pohon. Sebanyak 0,18 bagian ditanami kacang dan 2,1 hektar ditanami padi. Pertanyaannya, pasangkanlah jenis tanaman dan luas lahannya. Padi, ketela pohon, kacang, dan jagung. Nah, kemudian luasnya yang mana? 1,8, 2,1, 2,5, atau 1,2. Jadi kita harus mencari luas lahan dari masing-masing tanaman Pak Rusli. Nah, ini adalah tipe soal menjodohkan ya, seperti ini ya. Nah, caranya pertama-tama kita cari dulu yang jagung. Di sini 0,25 bagian ditanami jagung. Berarti karena luas seluruhnya tanah dari Pak Rusli adalah 10 hektar, berarti 0,25 kali 10 itu adalah hasilnya 2,5 hektar. Nah, jadi jagung itu adalah 2,5 hektar. Kemudian 12%-nya ditanami ketela pohon. Nah, berarti ketela pohon 12% dari 10 hektar. 12% itu kan 12 per 100. Kita kalikan 10, ini coret nolnya. Berarti 12 dibagi 10, hasilnya 1,2 hektar. Kemudian yang ketiga, 0,18 ditanami kacang. Berarti kacangnya 0,18 kali 10. Kita tinggal geser komanya ya. Geser 1 kali ke kanan. Hasilnya adalah 1,8 hektar. Kemudian 2,1 hektar ditanami padi. Nah, maka kita sudah bisa menjodohkan dari masing-masing tanaman Pak Rusli. Padi itu adalah 2,1, berarti padi dengan ini. Kemudian ketela pohon itu 1,2, berarti ketela pohon ke bawah sini. Kemudian kacang 1,8, berarti kacang ke angka 1 sini. Dan jagung 2,5. Nah, seperti ini. Nah, begini cara menyelesaikan soal yang menjodohkan. Baik, sama saja ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.